Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast KPI. Ini episode ketiga. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di podcast KPI ini. Untuk episode ketiga ini kita kedatangan Bapak Rojaya MAG. Selamat datang. Aduh, jauh-jauh dari Bandung kita datangkan ini Pak Rojaya ini. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Jadi sekarang ini Bapak ini sibuk dosen Pak ya, ngajar ya? Betul, dosen di Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah ya, Surela ya. Ya, betul. Ya. Jadi beliau ini adalah saya sebut sebagai pakar ilmu tasawuf. Pakar tasawuf gitu. Pakar ilmu tasawuf. Jadi mungkin juga Pak Rojaya ini dulu itu yang saya tahu beliau ini sebagai ketua prodi ilmu tasawuf dan sekarang Bapak sekarang wakil dekan Fakultas Dakwah ya Surela ya. Selamat datang Pak. Ini podcast kami ini baru Pak. Luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan juga semakin berkembang dan juga tentu mencerahkan umat dan netizen nih Pak. Terutama para generasi muda yang sekarang mungkin mereka lebih enjoy ketika mendengarkan dakwah via media seperti ini Pak. Betul. Ya. Pak Rojaya, barangkali apa ya, ini pertanyaan dari saya. Pak Rojaya ini kan memang sudah lama bergelut di dalam ilmu tasawuf Pak ya, baik itu tentang keilmuan. Tapi sebelumnya Bapak ini mulai ke Suryalaya, ngajar di Suryalaya kapan? Baik, saya ke Suryalaya sekitar tahun 2013 gitu. 2013 ya? 2013. Saya udah keluar Pak, karena saya juga alumni ya Suryalaya. Tetapi memang saya nggak bertemu dengan Bapak ya ketika masih ngajar di 2013 Pak ya. 2013. Sebelumnya ya nggak di sini. Nggak di sini ya? Iya. Betul juga, nggak di sini sebelumnya. Ya, saya bertanya salah. Sebelumnya memang nggak di sini. Jadi 2013 mulai masuk ke Suryalaya dan waktu itu langsung ngajar di Fakultas Dakwah. Ya. Fakultas Dakwah. Jurusan tasawuf juga waktu ke sini Pak. Dulu belum ada jurusan tasawuf, baru ada KPI. Dulu masih ada KPI. Ya, jadi ngajari KPI setelah adanya tasawuf. Bahkan Bapak ini perintis ya mungkin ya Pak ya. Sebenarnya dulu saya diminta datang ke sini tuh ngajar jurnalistik gitu ya. Jurnalistik. Kemudian sejarah saya mengajar tasawuf itu, jadi suatu hari dosen tasawuf, saya ingin ikut belajar dengan dosen tasawuf gitu ya. Jadi saya izin, setiap kali beliau masuk kelas saya ikut gitu. Nah, tiba-tiba karena dia sibuk menyerahkan. Nah, itu memang sudah takdir. Akhirnya jadi ngajar, padahal tujuannya untuk belajar gitu. Gitu. Tapi saya yakin Pak ini memang rendah hati. Jadi memang beliau belajar kan, tapi sekarang ngajar gitu. Betul Pak Dudin. Alhamdulillah. Jadi 2013 Bapak kesini, waktu itu masih KPI Pak ya, belum tasawuf, dan Bapak pada akhirnya beberapa tahun kemudian jadi pengajar tasawuf ya Pak ya. Betul. Oke, jadi kalau Bapak asli Bandung? Asli dari Indramayu. Indramayu Bapak ini asli Indramayu, tapi sekarang tinggal di Bandung. Ya. Istri orang Bandung Pak? Bukan, istri orang Subang. Orang Subang? Ya. Indramayu, Subang, cicing di Bandung. Waduh. Iya, jadi sekarang berarti, tapi sekarang tinggal Bandung, berarti kalau ke Suryalaya ini berapa? Saya biasa di Suryalaya itu Senin sampai Kamis gitu. Senin sampai Kamis, di kampus Senin sampai Kamis ya. Betul. Iya, jadi luar biasa ini Senin sampai Kamis di Suryalaya, balik lagi Kamis ke Bandung. Iya. Semoga sehat Pak ya. Amin. Terus. Ini Pak, saya banyak yang masuk ini ke YouTube kami, pertanyaan-pertanyaan dari netizen tentang tasawuf Pak ya. Sekarang kan memang remaja-remaja sekarang itu mulai tertarik dengan dunia-dunia tasawuf gitu ya. Betul. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak ini, tasawuf itu apa sih Pak gitu. Itu pertanyaan awalnya, tasawuf itu apa Pak gitu. Ya sebenarnya dari segi definisi banyak sekali ya apa itu tasawuf. Tetapi inti dari tasawuf itu adalah ilmu, salah satu definisinya itu ya, ilmu untuk mengetahui keadaan jiwa seseorang, baik jiwa yang positif maupun negatif. Nah, kemudian ketika jiwa itu negatif, maka bagaimana itu dibersihkan, diterapi.
Ya. Misalnya sifat-sifat tidak baik gitu ya. Kemudian kalau jiwanya itu positif, maka bagaimana itu dikembangkan. Betul. Dengan tasawuf ini. Dengan tasawuf itu, dan juga ilmu untuk mengenal Allah, mendekati Allah, supaya dekat dengan Allah. Nah itu. Jadi kalau ditanya penting atau enggak tasawuf ini Pak? Oh iya, penting banget gitu ya. Penting banget ya. Sebab banyak juga ketika saya baca-baca itu di internet ataupun di buku-buku tentang bahwa orang itu belajar tasawuf nanti aja deh kalau sudah tua gitu Pak. Iya. Itu gimana menurut Bapak? Ya pertama dari sisi ajaran, bahwa ajaran Islam itu kan terdiri dari tiga komponen itu gitu ya. Komponen. Kata Nabi, iman, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Tiga komponen itu ya. Ya, Islam itu kan dalam ilmu fikih, kemudian iman itu ilmu tauhidnya, dan ihsan itu ilmu tasawuf. Nah, betul Pak. Jadi tapi ini memang tiga hal ini juga menurut saya memang kadang masih tabu juga bagi sebagian orang Pak. Betul. Kita lebih mengenal dalam pidato-pidato para mubalik sekalipun hanya menyebutkan Islam iman, Islam iman. Ihsan ini memang jarang disebut juga Pak ya. Tapi pada sebenarnya ihsan itu penting juga Pak ya. Betul. Jadi mungkin tiga kesatuan yang memang tidak boleh dilepaskan mungkin Pak ya. Islam betul. Ibarat tripod lah mungkin Pak. Iya betul. Tripod. Nah, tripod ini kan kalau satu saja nggak ada jatuh. Ngejumpalik gitu ya. Ini jadi tiga-tiganya harus ada. Jadi ihsan ini sangat penting juga Pak ya. Penting belajar ihsan. Kalau ihsan dan tasawuf apa hubungannya? Maksudnya dari ihsan ke tasawuf? Ya, dari ihsan ini adalah ajarannya. Nah, tasawuf itu ilmu yang mengkajinya. Ihsan ini. Iya. Jadi ketika memang tiga hal ini memang penting dilakukan, tadi ada Islam dengan ilmu fikihnya, iman dengan ilmu tauhidnya, ihsan dengan ilmu tasawuf. Jadi kalau begitu ya tiga-tiganya harus dimiliki gitu Pak ya. Tidak harus nunggu umur 40 tahun Pak. Enggak. Tidak ya. Betul. Kalau harus menunggu 40 tahun saya belum belajar dulu Pak. Betul. Iya betul. Jadi mengapa penting sangat penting dikaji dari sejak dini menurut Bapak kira-kira? Tasawuf itu. Ya karena dalam ibadah itu kan ada aspek lahir dan batin. Ya. Aspek lahir itu diatur oleh fikih. Misalnya bacaan gitu ya, supaya bacaannya benar, gerakannya benar ketika sholat itu kan diatur oleh fikih. Syarat dan rukunnya. Tetapi batinnya, aspek batin itu bagaimana ketika sholat itu misalnya belajar menghadirkan Allah gitu ya. Nah itu tasawuf wilayahnya itu. Khusyuk itu bisa jadi karena kita harus belajar tasawuf dulu. Betul. Saya kan dulu diajarin khusyuk itu harus hafal bacaan sama artinya Pak. Betul. Tidak kebayang harus kita harus ingat kepada Allah gitu Tapi ternyata itu memang penting. Itu tasawuf yang mengaturnya. Jadi sangat penting juga. Nah, jadi bagaimana tasawuf ini tadi menjadi satu kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan. Apalagi nunggu umur 40 tahun. Emang kita mau sampai 40 tahun? Jadi pertanyaannya gitu ya. Itu juga kan. Belum tentu juga 40 tahun. Iya. Nah, lalu ketika kita sudah belajar tasawuf atau sebelum belajar, kira-kira kalau orang mau belajar tasawuf harus gimana Pak? Langkah-langkahnya apa? Misalkan harus, tentu kalau ngaji tasawuf mungkin harus atau mungkin apa langkah-langkah lain kalau kita ingin belajar tasawuf? Ya, tasawuf ini kan satu ajaran dan ada, kalau dalam fikih itu ada mazhab itu ya, ada mazhab. Nah, dalam tasawuf itu ada tarikat disebutnya. Jadi tarikat ini adalah mazhab di dalam tasawuf. Jadi alangkah baiknya kita memilih mana tarekat yang kita pilih itu. Jadi ibaratnya tarekat ini kendaraan. Tarekat itu kalau bahasa itunya apa Pak? Tarekat metode. Tarekat atau jalan mungkin tarekat jalan. Jadi kita harus memilih dulu tarekat mana. Betul. Berarti kalau kita milih banyak dong tarekat-tarekat. Banyak sekali. Dan kita bisa memilih yang kira-kira pas dengan kita. Jadi kita juga tidak bisa memaksa ini harus ini ya. Di antara yang ada itu Pak, tarekat apa aja yang mungkin atau namanya apa ya, tarekat yang asli atau apa ya? Sebenarnya secara garis besar itu ada dua itu ya. Pertama namanya mu'tabaroh, tarekat mu'tabaroh. Nah, yang kedua adalah ghairu mu'tabaroh. Nah, yang mu'tabaroh itu tarekat yang bisa dikatakan sahih ya, valid. Pertama ajarannya tidak bertentangan dengan syariat Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang kedua silsilahnya memang ini berasal dari Nabi. Jadi
Karena memang ada juga tarekat-tarekat yang ajarannya bertentangan misalnya dengan Islam. Ada Pak ya? Iya bisa, dan silsilahnya dia bukan dari Nabi, tapi dia berkreasi, menyusun sendiri. Nah itu betul. Nah itu berarti ghairu mu'tabarah. Oh, jadi kalau mu'tabarah ini memang langsung dari Rasul itu ya, bisa dikatakan diwariskan dari generasi ke generasi. Betul. Kalau ghairu mu'tabarah tidak. Tapi ijtihad orang-orang tertentu gitu. Mungkin, ya. Nah, berarti ada tarekat yang mu'tabaroh dan ghairu mu'tabaroh itu kan, Pak? Betul. Kalau mu'tabaroh itu kira-kira apa aja? Di kita ada di. Oh ya, sangat banyak sekali. Ya. Dan salah satunya yang di Suryalaya ini tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu termasuk tarekat mu'tabaroh. Oh, alhamdulillah itu dari mu'tabaroh. Betul. Oke, jadi TQN atau tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu kan termasuk tarekat yang mu'tabaroh. Betul. Nah, berarti kalau kita mau belajar TQN ini harus gimana caranya? Ya tentu pertama adalah biasanya itu harus talqin ya. Talqin. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah orang yang akan meninggal dunia dengan la ilaha illallah. Nah, orang yang akan meninggal dunia itu memang sebagian menafsirkan yang lagi sakaratul maut. Tapi itu kan rawan gitu. Orang lagi sakaratul maut belajar la ilaha illallah kan enggak ini gitu. Ya, atau mungkin Pak talqin juga ada yang menyebutkan yang di atas kubur itu yang maksud. Itu juga betul termasuk talqin. Betul. Iya. Bisa juga itu. Tetapi yang dimaksud di dalam hal ini adalah mentalkin orang-orang yang masih hidup supaya hatinya hidup gitu. Talqin itu apa sih Pak bahasa? Talqin itu dari kata lakona, artinya pengajaran. Pengajaran. Jadi berarti belajar. Membelajarkan atau gimana bahasa itunya? Pengajaran jadi maksudnya diajarkan la ilaha illallah itu. Oh, jadi mengajarkan lah. Talqin itu mengajarkan berarti ya. Betul, materinya adalah la ilaha illallah. Cara bacanya gimana gitu, kandungannya dan sebagainya. Iya. Jadi yang dimaksud tadi hadis itu bukan hanya ketika sedang sakaratul maut. Oh iya, betul. Karena setiap orang hidup pasti akan mati. Oh, berarti itu semuanya mau hidup terus mungkin. Jadi nggak perlu talqin. Jadi itu adalah langkah pertama. Karena kemarin saya ke kota Subang, kemudian Manakiban itu ada orang yang ikut manakib sudah setahun lebih gitu ya. Dia mengikuti kan, tapi belum talqin. Nah, maka harus dipahamkan bahwa talqin itu semacam legalisasi. Gerbang utama. Nah, orang boleh saja dia belajar tarekat, mengamalkan, tapi kalau tidak ditalqin dia tidak terdaftar. Madudin masuk kuliah bisa masuk kelas kan sampai 4 tahun, pas di wisuda namanya nggak ada ya. Kok saya nggak ada? Ya kamu nggak daftar gitu. Itu kan gitu. Jadi pendaftaran legalitas gitu. Ya. Jadi dia diakui sebagai murid. Betul. Sebagai mahasiswa dia harus daftar dulu gitu ya. Jadi kita ikut belajar itu bisa saja, tapi dia tidak terdaftar gitu ya. Betul. Jadi tidak legal gitu. Talqin ini berarti gerbang utama seseorang menjadi pengikut. Betul. Tarekat itu sendiri. Jadi syarat untuk talqin itu ada syarat tertentu Pak atau gimana? Ya kalau tidak salah sudah balik gitu kan. Oh udah balik ya, sudah balik. Dia sudah memang keinginan sendiri kan. Ya. Keinginan sendiri. Usianya kan tadi balik ya. Berarti ada keinginan sendiri untuk belajar. Betul. Untuk belajar dikir itu ya dikir. Jadi kan memang ketika kita mau minta talqin itu bisa siapa aja atau? Nah ini ya, jadi itu dalam Miftahus Sudur itu disebutkan, jadi min qalbin taqiyin naqiyin amma siwammo itu. Jadi di talqin ini harus oleh seorang mursyid yang absah. Atau yang diangkat oleh mursyid yang absah. Mursyid yang absah itu yang sahih itu mursyid yang memang diangkat oleh mursyid sebelumnya. Bukan diangkat oleh muridnya atau diangkat oleh dirinya sendiri gitu. Nah, ini. Jadi mursyid ini guru Pak ya. Guru ruhani lah. Guru ruhani mursyid. Jadi ketika kita minta talqin itu harus sama orang yang dapat izin dari guru itu. Betul. Jadi tidak bisa sembarangan. Tidak sembarangan. Misalkan saya mau minta talqin ke bapak nih. Oh, yang nggak bisa. Betul. Iya. Jadi harus lewat orang yang memang sudah dapat izin dong. Betul, ya Pak ya. Betul. Sebab mungkin kan tasawuf ini urusannya dunia akhirat Pak ya. Betul. Jadi tidak sembarangan juga kan mungkin kita minta. Oh jadi. Nah ketika kita ada orang yang punya keinginan ingin belajar lalu talqin ke orang yang sudah tepat ya. Betul. Kewajiban dia berarti? Ya dia harus mengamalkan.
Apa yang yang sudah ditalkinkan itu. Oh iya apa ini? Memang ada pertanyaan. Atuh berat Pak kalau gitu ya. Ya, jadi betul. talkin jadi wajib. Ya. Memangnya kalau tidak talkin itu nggak wajib zikir? Allah itu menyuruh wadkuru kasiro itu berzikirlah kepadamu yang banyak. Jadi talkin gak talkin kalau kewajiban itu Wajib biasa, zikir, wajib. Cuman kalau sudah talkin, kewajiban talkinnya sudah gugur, kan dia sudah talkin. Ya. Kalau belum talkin dia salah karena belum talkin gitu. Nah, itu dia. Jadi kudu ya. Betul. harus ya betul. Iya, jadi memang talkin atau nggak talkin juga tetap wajib berzikir. Ya. Mengingat Allah itu Betul. kewajiban gitu Betul. ya. Nah, oke, jadi dia setelah mengamalkan nih. Nah, atau mungkin ketika dia sudah mengamalkan, Pak, dari mungkin ada pengalaman tertentu atau mungkin ada orang yang cerita ke Bapak, perbedaan ketika dia sudah mengamalkan dan sebelum mengamalkan, Pak? Oh banyak sekali. Mungkin bisa diceritakan Pak ada. Ya dari kehidupan yang memang terpuruk jadi maju gitu dari banyak juga. Apa namanya tentang sebut saja hikmah dari pengamalan itu. Ya. Karena itu kan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, betul. Jadi zikir ini kan kalau kata Syekh Ibnu Athaillah itu fungsi intinya itu dua itu narun dan nurun. Narun dan nurun ya. Narun berarti? Narun itu membakar pertama sifat-sifat negatif ini di dalam diri kita. Ya. Nah nurun itu menerangi sifat-sifat positifnya. Jadi dia akan lebih produktif, dia akan lebih tenang, dia akan lebih bahagia karena sifat-sifat negatifnya terkikis gitu. Ya. Oh jadi manfaat zikir itu mengeluarkan kotoran atau penyakit-penyakit betul, itu dengan tadi dibakar betul. Jadi menghancurkan semua sifat negatif dalam diri kita dan mendatangkan sifat positif. Wah, ini luar biasa ini Pak. Betul. Jadi memang kalau begitu memang sangat penting sekali kita belajar tasawuf ya, belajar berzikir. Sebab kadang kan mungkin bagi sebagian orang ketenangan itu kan selalu dicari. Betul. Dan ketika saya tadi mendengarkan penjelasan Bapak, bisa jadi ketika orang berzikir ketenangan itu muncul Pak ya. Betul. Bisa jadi seperti itu kan Pak ya. Jadi ketenangan itu bisa muncul ketika kita berzikir, kita berzikir kepada Allah. Tentunya kita harus mengamalkan dulu amalan yang memang tadi mutabaroh tidak sembarangan juga kan Pak ya. Betul. Nah, jadi di surah lain ini, takian surah lain ini kan memang sudah yang saya baca itu sudah pengikutnya itu sudah banyak Pak ya. Sudah kemana-mana. Iya. Sudah kemana-mana. Pengamalan intinya takian surah lain ini apa Pak? Ya sebenarnya kalau yang ditalkinkan itu kan zikir jahar dan zikir khafi itu ya. Kalau zikir jahar itu adalah lafadz la ilaha illallah. Sedangkan zikir khafi ya yang ditanamkan dalam kolbu gitu. Nah itu sebenarnya intinya itu dua. Itu sebagai amalan harian lah ya. Amalan harian. Jadi kalau ada amalan harian ada juga amalan mingguan ya dong? Betul, ada mingguan, ada amalan bulanan gitu. Ada amalan tahunan juga. Iya. Betul. Mungkin Pak bagi sebagian orang ketika belajar tadi tasawuf, tarekat itu mungkin wah ini kayak mengganggu untuk urusan duniawi nih gitu, atau memang mengapa atau tidak Pak sebenarnya? Kalau saya perhatikan banyak orang yang lebih berbahagia gitu ketika dia sudah mengamalkan itu. Iya. Banyak orang-orang yang saya menemukan banyak orang yang stres gitu ya, pengusaha yang ini, orang yang macam-macam, kemudian dia talkin, kemudian dizikir. Nah, dia menemukan kebahagiaan dalam hidupnya itu. Kemudian hidupnya jadi lebih produktif kembali. Gitu. Ya. Nah, itu. Jadi mendatangkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat tentunya. Ya itu ketenangan tadi Pak ya. Kadang orang jadi juga ketika kita orang terus memikirkan duniawi tanpa memikirkan akhirat itu, ya kan salah juga Pak ya. Betul. Nabi kan mengajarkan kepada kita untuk seimbang dunia dan akhirat. Oh jadi pada akhirnya tasawuf ini sebuah keharusan. Betul. Itu keharusan bagi kita. Kalau di surah lain mungkin pelajaran ini diberikan dari awal Pak ya. Ya biasanya ini ya dari semester pertama itu sudah dikenalkan tasawuf. Oh jadi dari mulai semester awal pun sudah dikelarkan tentang tasawuf. Sebab
Dan ada juga Pak yang kita hanya belajar tentang keilmuannya tanpa mempraktekkan. Kalau di Suralaya mungkin langsung. Ya, alhamdulillah langsung ada prakteknya itu ya. Betul. Jadi ketenangan itu langsung dirasakan. Betul. Jadi ini penting bagi seluruh netizen ini. Penting untuk belajar tasawuf di ILM Suralaya. Jadi kadinya sebenarnya gitu ya. Jadi ya Pak. Nah, ketika saat ini orang-orang sedang mencari ketenangan itu, lalu tadi dia misalkan nggak mau mengamalkan amalan itu Pak ya, nggak mau mengamalkan itu, dampak dari dia tidak mengamalkan itu untuk dirinya dan dampak untuk dirinya kalau kita sudah talqin tidak mengamalkan itu. Betul. Jadi ada hadis Nabi, orang yang berzikir dengan orang yang tidak zikir itu seperti pohon. Kalau yang berzikir itu pohon itu rindang. Kalau yang tidak berzikir pohon ini tandus. Nah kita lihat kalau pohon rindang, pertama orang-orang yang kepanasan itu bisa berteduh di bawahnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya binatang lapar, situ banyak daunnya itu bisa makan kenyang. Ya. Nah, jadi kalau diamalkan, biasanya itu auranya itu membawa ketenangan. Jadi orang-orang yang bermasalah itu berlabuh. Ketika dekat itu merasakan ketenangan. Nah, itu berarti memang kita dikir gitu ya. Tapi kalau tidak diamalkan seperti pohon yang gersang gitu ya. Jangankan memberi manfaat bagi sekitar, dianya pun kekurangan. Betul. Tidak bisa untuk bernaung, kambing lapar nggak bisa makan, nggak ada daunnya gitu kan. Nah itu betul. Itu ini pengibaratan yang sangat mudah mudah dicerna gitu menurut saya. Jadi orang yang berdikir dan tidak berdikir bagaikan pohon yang rindang dan tandus. Iya, betul. Jadi itu pentingnya dikir itu selain untuk dirinya juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dia akan menaungi gitu. Ya. Makanya ada ayat Quran kan, fasalu ahla zikri kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Jadi banyak orang yang tidak tahu. Kenapa saya punya masalah ini? Bagaimana solusinya? Banyak orang-orang yang kebingungan. Kenapa saya hutangnya banyak? Kenapa saya proyeknya gagal? Mereka akan bertanya itu akan kepada ahli zikir gitu. Iya. Nah, gitu. Ini memang penting sekali untuk diamalkan kalau seperti itu. Apalagi dunia sekarang Pak Rojaya, ini dunia sekarang kan persaingan semakin ketat, orang yang stres juga banyak. Kondisi ini tentu tasawuf ini mungkin bisa jadi solusi utama mungkin Pak ya. Atau gimana menurut Bapak? Betul. Jadi kalau yang saya perhatikan di Suralaya ini tasawufnya itu seimbang. Ya. Di satu sisi dia mendekati Allah, misalnya dengan zikir, dengan khotaman, manakiban, dan amalan-amalan ritual yang mendekat ke Allah. Tapi di sisi lain itu mengajarkan tentang hablum minan nas, yaitu melalui khidmah. Jadi bagaimana seorang ikhwan itu memerankan dirinya supaya bermanfaat kepada sekitarnya. Jadi ada keseimbangan. Kan ada sebagian tasawuf dia hanya asik dengan dirinya, ke hutan, dikir saja, nggak peduli, bahkan istrinya ditinggal. Padahal itu anugerah terindah. Betul Pak. Ya itu. Jadi karena orang ketika berpikir kita belajar tasawuf, wah saya harus pergi ke gunung, berdiam diri, atau juhud Pak ya, berdiam diri, meninggalkan segala duniawi. Tapi konsep itu sebenarnya tidak seperti itu mungkin Pak ya. Kalau di Suralaya saya lihat tidak. Jadi keseimbangan itu betul-betul diajarkan. Nah maka wajar ketika suatu hari ada seorang manajer, ketika saya tanya mau nggak ini ketika dia mendengar kata tasawuf, apa kata dia? Kata dia itu tasawuf itu mungkin ajaran Islam, tapi saya takut tenggelam di dalamnya. Nah, itu ada ketakutan karena seakan-akan tasawuf itu tercerabut dari akar sosial gitu. Nah itu kan. Itu karena pemahaman yang belum ini. Jadi kalau di sini seimbang Pak ya, dunia dan akhirat lagi kalau bisa itu kan dunia akhirat. Jadi memang jadi ada anggapan orang itu ketika belajar tasawuf jadi malah dengan manusia sendiri tidak bergaul. Dia hanya sibuk dengan dirinya dengan Tuhan saja. Tapi padahal nggak seperti itu juga. Jadi keseimbangan itu kan penting. Justru ketika kita
belajar tentang ketenangan, zikir, justru dengan itu mungkin Pak cahaya-cahaya kita untuk bisa bergaul dengan masyarakat itu terbuka ya. Jadi bukan berarti kita harus tetap terus-terusan dengan Tuhan saja gitu. Ya terinspirasi oleh Mi'rajnya Nabi. Nah, Nabi Mi'raj itu kan ketemu dengan Allah. Ya, kan asyik bertemu dengan Allah. Betul. Tapi yang lewat disuruh turun lagi ke bumi. Mengajarkan orang-orang supaya sholat itu kan sebenarnya mi'rajnya orang beriman, supaya sebanyak-banyaknya orang beriman itu mi'raj kepada Allah dengan ruhnya itu ya. Kalau Nabi kan ruh dan fisik gitu. Nah, itu. Oh, alhamdulillah ini pencerahan yang sangat luar biasa bagi kaum muda ini, seperti saya. Muda setengah tua. Nah, ya itu jadi tidak lagi ada keraguan sebenarnya bagi kita untuk belajar tentang tasawuf ini. Jadi kita jangan dulu menjudge tasawuf ini berat untuk diamalkan tanpa kita juga belajar lebih dalam gitu. Kadang kan orang juga selalu berpikir belajar ini nggak boleh nih gitu, belajar tasawuf ini hanya untuk orang-orang tua nih gitu. Padahal dia sendiri belum tahu betul. Ini pentingnya juga baca-baca dan bertanya Pak ya, bertanya kepada orang yang lebih tahu. Dan makanya saya datangkan beliau ini karena beliau lebih tahu tentang itu, tentang tasawuf ini. Oke, nampaknya itu saja untuk obrolan kita di episode ketiga ini. Ketiga ini. Ulang aja jawab ketiga ini. Jadi ini baru awal dengan Pak Rojaya ini. Nanti ke depannya kita juga tentu kita akan mengundang beliau lagi tentang lebih dalam ketasawufan itu, termasuk hikmah tasawuf dalam kehidupan. Juga mungkin nanti beliau punya tips-tips bagaimana memiliki kehidupan yang lebih nyaman dan kan berawal dari tasawuf ini Pak ya. Nah itu mungkin sementara itu mungkin Pak untuk hari ini semoga Bapak sehat terus. Jadi sekarang mungkin lagi di kampus ini sedang libur Pak ya, sedang libur ya atau kalau gimana? Kuliah libur gitu. Tapi Bapak tetap ngantor ya? Iya. Oh, tetap ngantor. Luar biasanya Bapak ini seperti ini nih. Nah, jadi jangan bosan, barangkali nanti Bapak kita undang lagi ke sini. Siap. Nanti mungkin ada mahasiswa yang mungkin bisa kami undang juga ke sini Pak ya. Betul. Bertanya tentang langsung bagaimana pengalaman dia ketika dia belajar tasawuf gitu. Sehingga memang ini menjadi pencerahan bagi para netizen. Betul. Itu mungkin Pak ya. Iya. Sementara ada closing statement mungkin dari Bapak khususnya untuk teman-teman. Jadi gini, setiap orang itu kan pasti punya jiwa. Jiwa manusia itu dua, satu sakit, yang kedua sehat. Nah tasawuf terhadap jiwa yang sakit itu menterapi, sehingga jiwanya menjadi sehat. Nah terhadap jiwa yang sehat, tasawuf ini memberikan mengembangkan jiwa itu sehingga dia akan lebih produktif, lebih efektif. Itu di Amerika itu ada satu tulisan judulnya itu corporate sufi, kalau nggak salah corporate mistik gitu ya. Jadi para pengusaha itu orang-orang yang memang sufi. Nah, jadi luar biasa ya. Amerika itu. Di Amerika itu. Hasil penelitian itu. Oh iya. Luar biasa. Ngertos eta bahasa Inggris. Iya. Ya Pak, baik. Mungkin itu ya Pak ya. Siap. Terima kasih sekali lagi atas ilmunya, atas penjelasannya. Mudah-mudahan juga ini bisa diterima oleh para penonton di podcast KPI ini, dan tunggu kami di episode selanjutnya. Nah nanti kami akan mendatangkan narasumber-narasumber yang juga hebat seperti beliau ini. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Reza ya. Kami juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.